Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali bersama channel saya di channel Otomotif. Nah, di video kali ini ya teman-teman, saya akan membicarakan tentang fungsi dari bantalan pada rantai gigi timing sepeda motor Honda Supra atau Honda Grand. Dan ini plus rantainya. Perlu kita pahami ya teman-teman, bila kondisi rantai gigi timing ini sudah melar ya teman-teman, ini saya copot semua, saya lepas biar teman-teman semua nanti bisa paham apabila menemui kendala dan gejala tanda-tanda suara sepeda motor bersuara kasar ya, itu biasanya sangat berisik sekali apabila kita hidupkan mesin atau buat jalan. Dan apabila rantai gigi timing ini sudah mengalami melar atau terlalu kendor, itu suaranya sangat keras ya bunyinya. Ada yang bunyi serak sak 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 itu, ada yang bunyi cerak 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 itu, dan bermacam-macam suaranya. Makanya kita harus lebih teliti, lebih paham untuk menganalisa pada suara mesin. Dan juga kalau ini terlalu kendor juga mengakibatkan sepeda motor kita menjadi loyo ya, atau lemah tenaga, dikarenakan daya putaran atau daya tariknya pada rantai gigi timing ini dia melemah ya, tidak sekencang apa yang dibutuhkan oleh gigi pemutar fungsi dari noken as untuk membuka katup gitu. Nah, kalau mendengarkan suara yang sangat berisik pasti kita akan terasa tidak nyaman ya gitu. Nah, apabila bantalan ini juga sudah mengalami kondisi sudah mengeras ya, biasanya mengeras tidak seempuk ini. Biasanya kalau sudah mengeras itu diginikan tidak kena. Dan biasanya ini bila terlalu lama, saking lamanya tidak diganti, biasanya ini kuat habis ya teman-teman. Di ininya, ini kuat habis. Dan ininya juga bantalan kecil ini. Nah, makanya kita harus pelajari, kita pahami untuk mengetahui ciri-ciri pada rantai gigi timing yang sudah melar atau sudah tidak layak pemakaiannya. Nah, biasanya ya teman-teman, antara ini yang baru ya dan ini yang bekas, biasanya kita samakan panjangnya seperti ini. Biasanya itu pasti tidak sama ya. Karena apa? Karena biasanya ini sudah melar dan ini kan yang baru ya, bisa dikatakan baru itu belum melar gitu. Nah, saya coba ukur ya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, bila diukur seperti ini pasti akan kelihatan ya. Tetapi ini ya, rantai gigi timing ini belum yang bekas ini ya teman-teman, ini baru antara 2 bulan, tetapi pemiliknya itu minta ingin diganti ya. Makanya di sini belum terlalu melar ya, belum terlalu melar. Nah, masih juga hampir sama, tetapi ini sudah panjang yang bekas ini tapi sedikit saja itu. Tetapi kalau sudah saking lamanya, bila suaranya sangat parah, itu biasanya ini lebih memanjang, bekasnya ini lebih memanjang daripada yang aslinya gitu. Nah, kalau teman-teman kurang percaya, bila mengalami kondisi motornya mengalami semacam itu, saking parahnya suara rantai gigi timing itu, kalau penggantian coba dites seperti ini, nanti akan kelihatan panjang mana dengan yang baru dengan yang
sudah diganti. Itu harus, kalau teman-teman semua memahami itu harus seperti ini contohnya untuk mengukurnya. Nah, makanya kita perlu kita pahami, kita baca bagian mana yang suara kasar di bagian mesin, itu kan bermacam-macam ya, gitu, agar tidak salah untuk mengamati atau menganalisa, atau tidak kita membiarkan suara mesin yang sudah mengeras atau suara kasar, karena kalau kita biarkan lama kelamaan nanti akan berpengaruh pada mesin lainnya, gitu ya teman-teman. Inilah fungsi dari rantai gigi timing. Nah, fungsi dari gigi timing ini itu fungsinya juga untuk memutar pada noken as ya, untuk membuka katup, tapi lewat krek as atau lewat gandul bawah, dan juga untuk memutar bagian pompa oli mesin. Di bagian sisi kiri magnet itu ada gigi ya, ada gigi bulat. Nah, itu adalah gigi untuk memutar pompa oli mesin gitu, tetapi lewat rantaran gigi rantainya ini gitu. Nah, makanya ini sangat fungsi sekali di sepeda motor. Makanya kalau sudah mengalami kekendoran atau sudah mengalami kerusakan, cobalah cepat-cepat diganti agar tidak meremen atau tidak menjadi pengaruh pada mesin lain. Oke ya teman-teman, perlu kita ingat kondisi rantai kendor juga bisa mengakibatkan sepeda motor loyo dan juga menimbulkan suara kasar dan juga menimbulkan suara berisik. Oke, cukup di sini ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.